Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah duel teknologi yang, wah, paling bikin tegang di planet ini. Kita akan membandingkan rudal nuklir andalan Rusia versus Amerika Serikat. Jadi, di satu sisi ada pendatang baru yang super perkasa, dan di sisi lain ada sang veteran yang sudah teruji. Pertanyaannya simpel aja, tapi penting banget. Di antara dua raksasa nuklir ini, senjatanya siapa sih yang benar-benar lebih unggul? Yuk kita bedah bareng-bareng datanya dan lihat apa jawabannya. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar adu spesifikasi teknis ya. Kita harus ingat kalau Rusia dan Amerika Serikat itu pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Jadi apapun yang mereka kembangkan, itu bisa mengubah peta kekuatan global. Oke, kita mulai dari penantang dari Rusia. Namanya aja udah bikin gentar. RS-28 Sarmat. Sejak muncul di tahun 2018, Sarmat ini langsung dapat julukan yang nggak main-main dari Rusia. Katanya, ini rudal balistik antar benua atau ICBM paling mematikan yang pernah ada. Nah, bener nggak sih klaim itu? Coba kita cek datanya. Dan, wow, angka jangkauannya itu luar biasa, 18.000 kilometer. Ini udah bukan lagi sekedar antar benua loh. Jangkauan segini tuh artinya dia bisa mengenai hampir titik manapun di muka bumi, cuma dari satu lokasi peluncuran. Nah, ini skalanya. Beratnya aja sampai 220 ton dengan panjang 35 meter. Ini sih bener-bener monster di dunia persenjataan. Ukurannya aja udah nunjukin potensi kehancuran yang dibawanya. Terus, apa yang bikin dia begitu ditakuti? Jawabannya ada di angka ini. Menurut laporan, Sarmat bisa membawa sampai 15 hulu ledak nuklir sekaligus. Coba bayangin, satu rudal bisa menghancurkan banyak kota secara bersamaan. Kemampuan inilah yang jadi inti klaim paling mematikan tadi. Saking canggihnya teknologi ini, Presiden Rusia, Vladimir Putin, sampai merasa bangga. Jadi ini bukan cuma soal senjata, tapi juga udah jadi simbol kekuatan dan kebanggaan nasional buat Rusia di mata dunia. Oke, setelah lihat kehebatan Sarmat, tentu Amerika Serikat nggak tinggal diam. Mereka punya jawaban. Sekarang, kita beralih ke andalan mereka. Sebuah nama yang udah jadi tulang punggung kekuatan nuklir Amerika selama puluhan tahun. Dan inilah dia, LGM-30 Minuteman. Beda sama Sarmat yang tergolong baru, Minuteman ini adalah sistem yang sudah terbukti kemampuannya dan terus di-upgrade. Dia jadi pilar utama kekuatan strategis Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Nah, sekarang bagian utamanya nih. Mari kita sandingkan keduanya, kita bandingkan spesifikasinya satu persatu berdasarkan data yang kita punya. Waktu kita bandingkan begini, ada pola yang menarik nih. Di satu sisi, Rusia itu terbuka banget memamerkan spesifikasi Sarmat yang emang bikin melongo. Jangkauan 18.000 km, 15 hulu ledak. Di sisi lain, spesifikasi detail untuk Minuteman nggak disebutin di sumber kita. Nah, ini bukan berarti nggak ada datanya ya. Ini justru cerminan strategi yang beda. Rusia seolah-olah pakai Sarmat buat pamer kekuatan, sementara Amerika mungkin lebih milih buat main rahasia untuk sistem yang udah teruji ini. Perbandingan angka-angka tadi sebenarnya membawa kita ke gambaran yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal rudal mana yang lebih cepat atau lebih besar. Jadi pengembangan senjata kayak Sarmat dan perawatan Minuteman ini adalah cerminan langsung dari persaingan militer yang gak ada habisnya antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Setiap inovasi baru itu ibarat satu langkah maju dalam permainan catur global. Nah, ini dia intinya. Ini semua bukan tentang siapa yang menang kalau satu lawan satu, karena pertarungan kayak gitu mudah-mudahan gak akan pernah terjadi. Ini semua tentang menjaga keseimbangan kekuatan strategis, di mana adanya senjata-senjata mengerikan ini justru tujuannya untuk mencegah perang itu sendiri. Penjelasan ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di saat teknologi penghancur massal terus berkembang dengan sangat cepat, apa artinya semua ini bagi keamanan dan masa depan kita semua? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama.